Narasumber pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Fayat. Saya berasal dari kelompok 5 yang membahas tentang kancah. Nah, perkenalkan ini buat dari Bu siapa, Bu? Bu Desi. Desi. Saya ingin menanya seputar tentang kancah. Apakah Ibu tahu, Bu? Kuali gadang namanya. Kuali Kuali gadang. besar. Kancah itu kuali besar. Yang orang masak biasanya untuk partai banyak. Jadi kancah itu kuali yang gede. Masaknya itu siap itu nanti pakai kayu bakar itu lebih enak. Karena sekarang jarang itu yang kancah. Jarang karena orang lebih banyak kepada magic atau kepada kuali-kuali yang bersifat listrik. Nah, jarang sekali ada di Minang, langka itu kuali besar. Nah, jika Ibu pernah menggunakan kancah atau kuali besar, masakan apa yang telah Ibu buat di kuali kancah? Nah, kalau kuali kancah itu cocoknya kita masak rendang, masak pange masin, pange ikan, itu bisa tuh pakai kuali yang besar itu. Nah, selanjutnya, menurut Ibu, apakah kancah ini masih relevan digunakan sampai saat ini? Sebenarnya sih kalau agak ribet sih masaknya kalau zaman sekarang. Cuman kan kalau dari segi enaknya lebih enak pakai kuali kancah kalau rasa ya. Nah, kalau sekarang ini kan orang banyak ke listrik, malas masak yang kayak gitu-gituan kan. Nah, sekian teman-teman. Apakah kalian tahu semuanya tentang kancah? Sekian dari Alif. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Narasumber kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Azhara Mutiara Warman. Saya dari kelas 12 F4. Di sini saya bersama dengan Ibu Eriati. Nah, saya akan mewawancara Ibu seputar mengenai kancah. Yang pertama, Ibu tahu kan apa itu kancah, Bu? Tahu, kancah itu kuali yang besar yang biasanya dipakai untuk bikin rendang. Oh gitu, Bu. Terus menurut Ibu, apa sih, Bu, kesulitan atau tantangan yang dirasakan ketika Ibu menggunakan kancah, Bu, atau kuali besar itu, Bu? Kalau Ibu nggak ada kesulitan, kalau misalnya kalau ada orang pesan rendang bikin sama kancah itu lebih bagus kan, dengan apinya kayu bakar. Juga, Bu, kancah ini kan ada kaitannya dengan alam tak kembang jadi guru. Iya. Jadi apakah menurut Ibu kancah itu bisa mempererat gotong royong atau silaturahmi antar warga, Bu? Oh iya, sangat tuh kalau kancah tuh kan. Kalau kancah tuh biasanya kita masaknya kan bersama. Iya. Jadi saling membantu kita. Jadi barale gitu ya? Ya, contohnya barale. Masak bersama-sama dengan warga. Masak bersama-sama dengan tetangga kan. Kita gunakan kancah jadi kita bersama masak-masak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Menurut Ibu, apakah bagaimana cara untuk menjaga kestabilan api dan panas saat memasak dengan kancah tuh, Bu? Terutama jika masih menggunakan tungku kayu bakar, Bu. Itu selalu dijaga, apalagi kalau masaknya yang pertama kan memang agak dibesarkan. Kalau hampir-hampir udah mau masak, kayunya itu bisa disingkirkan sedikit-sedikit. Nah, kita kan dengan baranya itu kan bisa cepat masak. Narasumber ketiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jetro Hanafa dan rekan saya di sini. Zakira Fifa Artanti. Kami akan mewawancarai Bapak Dr. Hendrayadi terkait kancah. Baik, Bapak, untuk pertanyaan saya di sini yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang kancah? Baik, kita ketahui bahwa orang tua-tua kita dulu, khususnya di Minangkabau, jadi kalau mereka itu memasak, karena kita itu dulu kan tinggalnya di rumah gadang. Di rumah gadang itu banyak beberapa keluarga. Jadi untuk memasak, sekali masak itu dibutuhkan sebuah wajan atau tempat masak, itulah yang disebut dengan kancah. Jadi di kancah itu ada nilai-nilai apanya di situ, nilai filosofis, dan dulu bundo-bundo kita itu kalau ingin memasak itu menggunakan kancah, dan ketika itu itulah teknologi yang tercanggih, menggunakan api, tungku besar, dan memasak dilakukan di dapur pada tempat apa yang disebut dengan kancah tersebut. Oke, baik. Lalu menurut Bapak di zaman yang modern ini, relevansi kancah itu untuk di tahun 2026 ini bagaimana, Bapak? Baik, kalau dari segi irit
tentu kancah itu kan membutuhkan tenaga. Pertama dia harus menyediakan kayu bakar atau kompor api. Kemudian juga mungkin dari segi apa namanya, sekarang kan orang sudah memasak pakai listrik. Namun hakikatnya kancah itu kan tetap digunakan, cuma mungkin cara apanya penggunaannya. Sekarang rumah-rumah gadang kan sudah jarang, orang sekarang pakai keluarga kecil. Kancah itu mungkin hanya digunakan pada saat-saat acara kebersamaan, misalnya barale, ada mendoa syukuran dan lain-lain sebagainya. Namun pada intinya kancah itu sebenarnya ada sebuah nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya memasak kalau dengan kancah, apalagi menggunakan kayu bakar, itu nikmatnya atau sedapnya beda dengan yang dimasak dengan listrik atau dimasak dengan kompor gas misalnya. Jadi alami dia dan rasanya juga akan beda. Apalagi kalau kita memasak rendang misalnya kan dengan kayu bakar menggunakan kuali kancah itu sangat nikmat sekali. Berarti sangat sedap ya Dedi ya. Sangat sedap, namun tentu dengan adanya kecanggihan teknologi, bundo-bundo kandung kita sekarang sudah jarang menggunakan kuali kancah ini kan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Oke, Dat. Jadi setelah 2 pertanyaan yang dijawab tadi, yang terakhir, Kia mau nanya, menurut Dedi, makna filosofi dari kancah itu apa? Ya, nilai-nilai filosofis yang terdapat di dalam kancah sesungguhnya sangat banyak. Pertama, nilai kebersamaan. Kalau memasak dengan kancah itu kan pasti kancahnya kan besar. Besar, lalu berarti di dalam sebuah keluarga yang akan makan atau menikmati hidangan yang dalam kancah itu pasti banyak. Berarti di situ ada nilai kebersamaan, bahwa Minangkabau ini terkenal dengan nilai sosial yang sangat tinggi, apalagi di rumah gadang. Itu bundo kandung itu dulu memasak untuk satu keluarga besar. Kalau kita lihat susunan rumah gadang itu juga terdiri dari beberapa kamar kan. Jadi nilai kebersamaan. Kemudian kalau kita memasak dengan kancah itu hari ini berarti kita melestarikan budaya-budaya Minang. Ada sebuah kearifan lokal yang ada di nilai filosofi kancah itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik, sekian lampiran dari narasumber kami. Bapak, terima kasih Bapak untuk lampirannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.